Pak Ketum, masyarakat ingin tahu apa sih visi misi dan sasaran daripada Pusbakum yang Ketua Umum pimpin ini? Ya, visinya Pusbakum itu bisa menjadi contoh terbaik bagi bantuan hukum di seluruh Indonesia. Misinya adalah kami ingin memberikan konsultasi hukum terhadap masyarakat, memberikan sosialisasi hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan melaksanakan konsolidasi hukum baik terhadap stakeholder, lembaga-lembaga lain, dengan ormas, dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta pada jajaran perusahaan atau korporat. Pak Ketum, bidang tindak pidana maupun perdata, apakah Pusbakum ini tetap melayani? Alhamdulillahirrahmanirrahim, Pusbakum Satria Advokasi Wicaksana dari usianya 4 tahun ini kita sudah hampir 5.000 perkara dari seluruh Indonesia yang kita tangani. Dan bukan hanya masalah pidana saja, pidana itu yang kita tangani baik pidana umum maupun pidana khusus. Pidana khusus itu seperti kita tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, terhadap KDRT, selanjutnya ITE yang telah kami tangani. Terhadap perdata sendiri, kami juga sama, perdata baik perdata umum maupun perdata yang sifatnya agama. Jadi seluruh perdata pertanahan kami juga menangani. Dan bukan hanya itu saja, kami juga menangani terhadap tata usaha negara. Kami juga kemarin bersidang terhadap PNS yang diberhentikan secara sepihak oleh kepala badan, kementerian, dan juga ASN yang diberhentikan oleh wali kota. Dan juga masalah tentang sengketa. Nah, ini yang menarik nih hari ini. Sengketa suara. Nah, nanti teman-teman yang ada menjadi tim sukses dari bupati-bupati atau wali kota, kalau nanti ada sengketa suara, silakan nanti berkonsultasi sama kami. Kami siap melakukan pembelaan di Mahkamah Konstitusi. Seperti itu. Izin Ketua, masyarakat mayoritas khawatir dengan pembiayaan daripada permasalahan hukum yang sedang mereka hadapi. Bagaimana dengan Pusbakum ini, Ketua, terkait pembiayaan? Oh iya, masalah pembiayaan itu kita bicara masalah relatif ya. Relatif di kita relatif murah dan bisa menjadi bantuan hukum secara gratis. Nah, bantuan hukum secara gratis dengan ada persyaratan minimal dia harus ada SKTM, surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Apabila ada surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, maka kami juga akan melihat juga apakah benar dia orang tidak mampu. Kadang-kadang ada orang mampu sengaja tidak mampu gitu kan. Nah, itu yang akan kita melihat dulu profiling. Tapi memang apabila dia tidak mampu, maka dia akan kita bebaskan dalam memberikan bantuan hukum. Ya, izin Ketua, bagaimana masyarakat kabupaten khususnya bila ingin minta bantuan hukum kepada Pusbakum, Ketua? Ya. Baik, untuk Kabupaten Bekasi sendiri, kita ada namanya Dewan Pimpinan Daerah Pusbakum Satria Advokasi Wicaksana Kabupaten Bekasi yang hari ini tetap eksis dan tetap melakukan bantuan-bantuan hukum di masyarakat Kabupaten Bekasi. Dan yang kedua, melalui BPSKN. Karena BPSKN adalah badan otonom yang terus bergerak memberikan bantuan hukum, bukan hanya bantuan hukum secara pidana atau perdata, dengan bantuan-bantuan hukum yang telah kami layani, baik mediasi maupun terhadap litigasi. Nah, jadi silakan nanti bisa melalui DPD Pusbakum SAW ataupun BPSKN yang terdekat dari rekan-rekan semua. Insya Allah di Kabupaten Bekasi kita sudah tersebar ya, dan sudah banyak yang kita berikan bantuan. Kemarin baru saja kita membebaskan anak-anak kemarin yang berkelahi ya, tawuran antar pelajar. Itu ada sekitar 25 orang ya kita bebaskan itu di Polres Kabupaten Cikarang. Oke, siap. Terima kasih Pak Ketua Umum. Baik, terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan hari ini masyarakat bisa berhikmat pada kami, dan jangan ragu apabila ingin membutuhkan bantuan hukum, silakan berkonsultasi dengan BPSKN ataupun Pusbakum Kabupaten Bekasi. Oke.